Yang berikut soal nomor 4. Elektron bermuatan minus 1,6 10 pangkat minus 19 kolom bergerak sejajar kawat yang panjang diberi arus 4 ampere berlawanan dengan arah kecepatan elektron. Jadi kalau kita ilustrasikan, seandainya inilah kawat lurus yang panjang, diberi arus, anggaplah arusnya ke atas, kemudian di sekitarnya, katakanlah di sini ada elektron bergerak dengan arah berlawanan arus. Jadi kalau arus ke atas, elektron bergerak ke bawah dengan kecepatan tertentu. Kita lihat arusnya, kata soal 4 ampere ya, arus nilainya 4 ampere. Kemudian elektron ini berjarak 16 mili dari kawat, lebih kurang ya. Ini berjarak 16 mm. Tentu nanti ini kita rubah ke meter ya. Kecepatan elektronnya 5 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Yang ditanya, hitunglah berapa besar gaya Lorentz dan kemana arahnya. Kita lihat. Elektron berada di dekat kawat lurus. Kita mau menghitung berapa gaya yang jalan elektron. Ingat, gaya yang dialami muatan di dalam medan magnet dirumuskan apa? B kali Q dikali V dikali dengan sin alfa. Ya, nah sekarang perhatikan. Elektron bergerak di dekat kawat lurus. Maka medan magnet yang dirasakan elektron atau medan magnet yang dialami elektron ditimbulkan oleh kawat lurus. Maka B-nya gantilah medan magnet oleh kawat lurus. Nah, dalam hal ini medan magnet di sekitar kawat lurus rumus kita apa? Mu 0 kali I dibagi dengan 2V dikali dengan A. A itu jarak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba tentukan kemana arah medan magnet yang dialami elektron saat berada di dekat kawat. Ingat, kawat lurus gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari arah arus, sisi tangan ini arah medan magnet, sisi ini arah jarak, 4 jari arah medan magnet. Lihat ya, arusnya ke atas, elektronnya di sebelah kanan pada jarak tertentu. Letakkan tangan kita di sebelah kanan. Maka 4 jari ini arahnya kemana? Masuk ke bidang papan tulis. Berarti kalau masuk, arah medan magnetnya sini. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Arusnya ke atas, muatan ini di sebelah kanan pada jarak tertentu. Sisi jari ini, sisi tangan kita adalah jarak atau posisi muatan. Berarti arusnya ke atas, ini jaraknya, 4 jari tangan kita arahnya masuk menembus papan tulis. Berarti arah medan magnetnya siap masuk ya. Baik. Dikali dengan muatan, dalam hal ini nanti muatan elektron dikali kecepatan kali sin alfa. Sin alfa ini sudut kecepatan dengan medan magnet. Coba bayangkan, medan magnetnya masuk, kecepatannya ke bawah. Kira-kira begini. Medan magnet masuk ke dalam ya. Medan magnetnya ke dalam. Elektron bergerak ke bawah. Satu masuk, satu ke bawah. Maka sudut yang dibentuknya berapa? Tegak lurus. Ya, bayangkan ya. B-nya masuk, V-nya ke bawah, saling tegak lurus, maka sudut antara kecepatan elektron ke bawah dengan arah medan magnet masuk ke dalam membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Ya, sehingga sinusnya adalah sinus 90. Sekarang tinggal masukkan nilai. Maka akan didapat
Harga mu 0 4V 10 pangkat minus 7 dikali arus. Arusnya 4 dibagi 2V kali A. A itu jarak muatan di dekat kawat lurus. 16 mili kita konversi ke meter. Mili ke meter minus 3 dikali muatan elektron. Muatan elektron 1,6 10 pangkat minus 19 dikali kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 sin 91. Ya, sin 91. Maka kita biarkan saja sinusnya tak usah lagi kita tulis. Baik, sekarang ini tinggal kita obrak-abrik. 4V dibagi 2V 2 dikali 4 8 8 dengan 16 32 min 7 dengan min 3 minus 4. Maka besar gaya Lorentz yang dialaminya di sini tinggal berapa? Di bawah 2 ya. Di atas 10 pangkat minus 4. Di bawah tinggal 2 dikali dengan 1,6 kali 5 kali 10 pangkat minus 19 dengan 4 minus 19 dengan 4 10 pangkat minus 15 ya. Min 19 tambah 4 min 15. Sekarang kita selesaikan. 1,6 dibagi 2 0,8 0,8 dikali 5 4 dikali 10 pangkat minus min 4 dengan min 15 minus 19 Newton. Itulah besar gaya yang dialami elektron. Sekarang kalau mau dicari arah gayanya kemana? Gunakan lagi kaidah tangan kanan. Ibu jari arah kecepatan, 4 jari ini arah medan magnet, telapak tangan arah gaya. Kalau muatan positif ini gayanya, tapi kalau muatan negatif belakang gayanya. Anggap dulu muatannya positif, tentukan dulu arah gayanya, nanti setelah dapat arah gayanya, karena elektron negatif, maka arah gayanya berlawanan. Kita lihat, bayangkan dulu muatannya positif ya. Lihat. Medan magnetnya masuk, kecepatannya ke bawah, hati-hati, putar jempol ke bawah atau ibu jari ke bawah, jangan sampai terkilir ya. Lihat, medan magnetnya masuk, kecepatan ke bawah. Kalau muatan positif, gaya Lorentznya ke sana, ke kanan saya ya. B-nya masuk, silang, kecepatannya ke bawah. Jika muatan positif, gayanya ke kanan. Karena elektron negatif, maka arah gayanya kemana? Berlawanan dengan yang positif. Berarti arah gayanya ke kiri. Saya ulang sekali lagi. Ya, menentukan arah gaya Lorentz, gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari arah kecepatan, 4 jari ini arah medan magnet. Kalau muatan positif ini arah gaya, sedangkan muatan negatif arah gayanya ini. Tapi untuk memudahkan, anggap dulu muatannya positif. Elektron anggaplah positif. Jadi kalau positif, B-nya masuk, V-nya ke bawah, maka gayanya ke kanan. Karena elektron negatif, arah gayanya berlawanan. Berarti arah gayanya ke kiri atau menuju ke kanan. Ya, arah F ke kiri atau menuju kawat lurus. Begitulah cara menjawab soal nomor 4.